Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam ibadah online. Hari ini kita akan mempersiapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat setiap berkat kemurahannya dalam kehidupan kita. Kalau sampai detik ini kita ada semuanya hanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita bawa pujian penyembahan kita. Semuanya karena kasih-Mu.
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita mohon pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Pergumulan apapun yang kita hadapi, itu semua pasti tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena kita percaya Allah yang kita sembah sanggup memberikan kita kemerdekaan, pemulihan, kekuatan. Mari kita puji namanya, tinggi namamu dipuji. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, katakan dengan iman, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Beri kemuliaan
Saya percaya di momen-momen kemerdekaan ini kita punya kekuatan yang ada hanya di dalam Tuhan. Dan kita terus akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Dia yang beserta dengan kita. Amin. Mari kita terus menyembah Dia. Mari kita terus masuk dalam hadirat-Nya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Katakan, kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan dengan iman, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari dengan segenap hati, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Mari nyatakan, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Katakan, Kau besar, Kau besar, Kau besar.
sini. Kami percaya Tuhan, kemenangan pasti terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, sembuhan terjadi di sini. Katakan kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dalam kitab Galatia 5 ayat 1 sampai 26. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat Tuhan. Urapi dan berkati pemberitaan firman-Mu pagi hari ini untuk kami boleh sama-sama belajar, mengerti, dan kami tahu firman-Mu adalah pedang bermata dua yang mengorek isi hati kami, yang membenarkan kami untuk kami berlaku sesuai dengan rencana dan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti tema di bulan ini, pada hari Minggu ini adalah temanya adalah kemerdekaan harga mati. Oleh karena itu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diberikan pada saya pada bulan ini adalah Galatia 5 ayat 1 sampai 26. Namun, saya akan bawakan dalam ayat 13 sampai ayat 15. Seperti gambar Bapak Ibu Saudara lihat adalah kemerdekaan. Kita yang merdeka yaitu terlepas dari belenggu-belenggu rantai belenggu dosa. Merdeka adalah harga mati. Kita akan baca ayat 5 Galatia 5 ayat 13 sampai ayat 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca dari ayat 13 sampai 15 jelas menyatakan bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk merdeka dan kita harus mempertanggungjawabkan arti kemerdekaan untuk diri kita sendiri. Mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kita tidak mempergunakan kemerdekaan untuk melakukan kehidupan dalam dosa, melainkan untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Merdeka sebagai harga mati. Pernyataan dengan tegas, tanpa basa-basi, karena itulah Kristus mati bagi kita. Dia memerdekakan kita dengan menebus kita dengan tubuh dan darahnya di kayu salib. Supaya Anda dan saya mendapatkan hidup yang kekal. Oleh karena itu, penebusannya
mematahkan segala belenggu dosa, rantai-rantai dosa yang mengikat kita. Oleh karena itu, kita harus tahu dan kita harus mengerti dan kita harus bisa mempergunakannya, kebebasan itu dengan bertanggung jawab. Dikatakan, hendaklah kita jangan mempergunakan kemerdekaan, kebebasan itu sebagai kesempatan untuk melakukan dosa lagi. Seperti banyak yang kita ketahui bahwa ingatlah, upah dosa adalah maut. Dan ini tidak bisa dikompromi. Upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, janganlah kita berbuat dosa lagi. Karena Tuhan tidak senang dan tidak suka akan hal ini. Tetapi baiklah kita melakukan pelayanan kasih kepada yang lain, kepada sesama kita. Sebab inilah cakupan seluruh dari hukum Taurat. Rasul Paulus katakan dari seluruh hukum Taurat, nilai cakupannya hanya pelayan kasih kepada sesama manusia. Jadi jikalau Anda dan saya melayani sesama kita dengan kasih, Anda dan saya sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Ingat, Tuhan adalah yang menyempurnakan, Tuhan Yesus menyempurnakan hukum Taurat itu dengan kasih. Oleh karena itu, melayani seorang akan yang lain artinya kita sungguh-sungguh sudah merdeka. Melayani satu dengan lain dengan kasih berarti Anda dan saya sudah benar-benar merdeka. Karena Anda dan saya tidak terbelenggu, tidak terikat oleh perasaan. Perasaan yang mengikat kita. Kadang-kadang kita perasaan sakit hati, perasaan kesal, perasaan yang tidak disukai. Saya nggak suka sama dia, ya saya nggak mau urusan sama dia. Anda belum merdeka. Anda masih dikekang oleh perasaan, oleh terbelenggu oleh perasaan. Oleh karena itu, kita melayani yang lain artinya kita sungguh-sungguh sudah merdeka. Jadi kalau kita sudah melayani, kita nggak bisa lagi bilang, saya nggak mau melayani ini karena ini bukan saya punya, karena saya nggak ada urusan, saya nggak bisa, saya ini. Kalau Anda mesti berpikiran begitu, berarti Anda masih di dalam kekang, terbelenggu oleh dosa. Dosa perasaan, dosa kemalasan. Oh saya nggak mau ikut ke sana, malas saya, nggak ada urusannya, cuma gitu-gitu aja. Ini hal-hal yang membuat malas. Oh ikut persekutuan malas, nggak ada waktu. Oh ikut ini, aduh nggak bisa. Anda terbelenggu oleh kemalasan yang membuat Anda belum sepenuhnya merdeka. Dikatakan juga oleh pelit oleh waktu. Kadang-kadang kita akan melayani ke sana, oh kita nggak ada waktu. Kita untuk latihan, untuk ini, untuk itu, pelit. Waktunya pelit. Anda masih terbelenggu. Anda belum merdeka sepenuhnya. Kikir untuk kita, kadang-kadang kita nggak mau ikut untuk donasi ataupun support atau apapun. Saya kasih tahu sejujurnya, kita belum merdeka. Kita masih terbelenggu oleh perasaan, oleh kemalasan, oleh kepelitan dan kekikiran kita. Kadang-kadang saya nggak mau mengurusin ini karena ini bukan bidang saya. Kan dia sudah ya ada bidangnya, sudah ada departemennya, sudah ada divisinya. Itu bukan saya. Anda masih egois di mana Anda belum merdeka sepenuhnya. Dalam pelayanan kita juga harus mempunyai rasa merdeka untuk tidak saling bersaing, saling iri hati, atau saling menjatuhkan. Kalau Anda dan saya masih mempunyai perasaan untuk hal ini, bersaing, iri hati, saling menjatuhkan, Anda dan saya belum merdeka. Anda dan saya masih terbelenggu oleh hal-hal kedagingan.
Anda dan saya masih punya rasa berseteru, bersaing antar sesama pelayan Tuhan, antar sesama pejabat di gereja, majelis, atau apapun. Hamba Tuhan sekalipun, Anda belum merdeka. Anda masih terbelenggu. Oleh karena itu, jikalau kita masih punya perasaan tersebut, berarti kita belum merdeka. Kita belum bebas. Kita masih terikat. Oleh kata itu, dikatakan tadi, apalagi jikalau kita masih saling menggigit, saling menelan, dan saling membinasakan. Jelas dikatakan hidup kedagingan kita jauh lebih mendominasi dari segalanya. Pelayanan kita masih didominasi oleh kedagingan. Mari kita baca ayat 19 sampai 21, dikatakan perbuatan daging sudah jelas, sudah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Semua itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas dikatakan pada ayat 19 sampai 21 tentang perbuatan daging. Oleh karena itu, kita mesti menyadari, kita mesti baca kembali hal-hal tersebut yang tidak berkenan di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Tapi berbahagialah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Karena Tuhan memberikan yang terbaik. Yaitu pada ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jelas dikatakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, 9 buah roh. Tidak ada hukum satupun yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus pada ayat 24, ia telah menyalibkan daging dari segala hawa nafsu dan keinginannya. Keinginannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Keinginannya hanya untuk memuji Tuhan. Jelas perbedaannya di mana kita harus dapat hidup agar roh kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Yaitu sifat-sifat ilahi seperti yang disebutkan di ayat 22 sampai ayat 24 ini. Ayat 22 ini dan 23. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita harus bisa melatih diri untuk menyangkal diri atas segala sifat kedagingan yang mengganggu kekudusan kehidupan kita. Dengar baik-baik. Kita harus dapat hidup menyangkal diri setiap hari untuk bisa mengatasi sifat kedagingan supaya kehidupan kekudusan kita tidak tercemarkan. Caranya mengembangkan sifat ilahi, rajin berdoa, baca firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Baca terus, gali Alkitab. Anda akan mendapatkan yang terbaik. Semuanya ini untuk dapat kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kemerdekaan itu akan mengurapi kita karena Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang memberikannya kepada kita. Bukan yang lain. Selanjutnya akan nyata dalam tindakan kasih kita setiap hari. Sikap kita nyata karena kita
Jadikan gereja sebagai tempat pelatihan. Bapak, Ibu, Saudara, dengar baik-baik. Gereja adalah tempat untuk kita melatih diri. Gereja adalah tempat kita untuk pelatihan. Training itu di gereja. Prakteknya nanti di luar. Di tempat kita bersosial, di tempat kita bekerja, di rumah tangga kita, dimanapun kita berada. Itu prakteknya. Tetapi training yang terbaik itu ada di gereja. Pelatihan yang terbaik itu ada di gereja. Jadikanlah gerejamu menjadi tempat pelatihan. Jadilah, sukalah dilatih dalam firman Tuhan yang kadang keras di dalam pernyataannya. Kadang-kadang menghujam kepada kita. Sepertinya pengkhotbahnya ini mengomongin saya. Tapi ketahuilah, sebenarnya Tuhan yang berbicara kepada Anda melalui para pengkhotbah, melalui kesaksian, melalui apapun yang dilakukannya. Kita dimerdekakan dalam Kristus, bukan untuk hidup dalam dosa, melainkan untuk melayani berdasarkan kasih. Kita dimerdekakan dalam Kristus untuk melayani sesama kita dengan kasih. Hidup oleh Roh adalah anugerah hidup yang baru. Hidup dalam Roh adalah kebersamaan bersama Roh Kudus, Roh Allah, yang mana merupakan penyempurnaan dari Tuhan kepada hidup kita yang tidak baik menjadi lebih baik. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus yang telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Karena itu jangan mau dikenakan kuk penghambaan lagi. Karena itu bacalah firman Tuhan. Pujilah Tuhan. Sembahlah Tuhan senantiasa. Supaya Anda dan saya mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, yang hakiki, kemerdekaan yang kekal untuk bersama dengan Dia. Selamat hari kemerdekaan dirimu dan juga selamat kemerdekaan NKRI. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memerdekakan kami pagi hari ini. Kami boleh mengerti, boleh kami mengejar buah-buah roh itu bersama dengan Engkau, di mana kami mau melakukan yang terbaik. Hidup kami belum sempurna, namun kami percaya Roh-Mu yang menyempurnakan hidup kami, sehingga kami boleh menyangkal diri kami setiap hari, menyangkal diri kami setiap pagi, menyangkal diri kami untuk kami berbuat lebih baik lagi, supaya kami tidak terjebak dalam kehidupan kedagingan kami, tapi kami boleh hidup dalam roh dan kebenaran. Urapi dan berkati kami semua Bapa pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang kurang pengharapan Kau tambahkan pengharapan dan penghiburan daripada Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Untuk doa pagi tetap ada dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk Rabu tetap ada Komsel Pemuda di tempat ini jam 7 malam. Diundang semua pemuda untuk boleh hadir, kita bisa sharing, bisa berbagi berkat satu dengan yang lainnya di tempat ini. Terus untuk selanjutnya hari Kamis kita ada ibadah KPKW juga dilakukan melalui aplikasi Zoom. Kita akan diberkati melalui ibadah ini bersama. Untuk ibadah hari Minggu tetap ada di tempat ini seperti biasa jam 9 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir karena berhalangan bisa mengikutinya melalui channel YouTube Tobi Linando. Ibadah sekolah Minggu tetap
di channel YouTube Christina Natalia juga dilakukan jam 9 pagi. Dan ibadah pemuda pada hari Sabtu jam 6 sore di gereja ini. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan dan ucapan syukur, bisa langsung ditransfer ke rekening gereja. Demikian pengumuman, kiranya kita bisa mengikuti rangkaian ibadah kita selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.